bulanan itu adalah sebuah doa yang tersirat. Tersirat, iya. Bisa dari calon bapak ibu ataupun dari neneknya orang tua yang hamil itu. Iya. Itu calon. Yang pertama kita bedah adalah gayung. Gayung, iya. Mengapa gayungnya terbuat dari tangkai pohon beringin? Tahan, iya. Kita lihat pohon beringin biasanya adalah pohon yang daunnya sangat lebat, punya akar gantung, dan dia bermanfaat sebagai tempat atau berteduh gitu ya. Jadi harapannya doa tersirat dari ayah ataupun dari neneknya, semoga anak yang lahir mempunyai sifat bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa menaungi keluarga, semua makhluk semesta ketika dia berada di bawah pohon beringin tersebut. Itu doa tersiratnya. Dia berharap, ya Allah, semoga anak saya kelak ketika lahir bisa bersifat sebagai pengayom, pelindung, tempat naungan semua makhluk di muka bumi dalam skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura. Saya pemilik channel Lapoy Madura. Saat ini lagi beranjang sana di kediaman Bapak Agus Sugianto di Desa Panaungan, Kecamatan Pasosongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kali ini kita akan membedah tentang tradisi Madura yang masih tetap eksis berlaku di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang pelet kandung. Selamatan 7 bulanan. Selamatan 7 bulanan. Kalau bahasa Maduranya itu, bahasa Sumeneb itu pelet kandung. Entah mungkin di daerah lain ada sebutan lain tentang tradisi ini, tapi kalau di Sumeneb selamatan 7 bulanan itu dikenal dengan selamatan pelet kandung. Bagaimana menurut Bapak Agus, dari kacamata Bapak Agus, sepengetahuan Pak Agus tentang tradisi pelet kandung itu? Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada channel Apoy Madura yang sangat konsisten walaupun dengan media yang seadanya, tapi demi lestarinya budaya dari leluhur kita, maka tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Yang kedua, mohon maaf kepada para penisupu ataupun para budayawan. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan maksud kami membedah untuk menggurui, tapi bukan sok pintar ya. Bukan sok pintar, kami sebenarnya adalah hamba yang bodoh. Jadi kami hanya membedah sepanjang apa yang bisa kami telaah berdasarkan sudut pandang kami berdua. Betul. Sebenarnya selamatan itu ada dua. Ya. Ada yang menyelamati kandungan itu ketika umur 4 bulan, Bang Kaya. 4 bulan, iya. Ya, alasannya ketika pada waktu umur 4 bulan itu ditiupkannya ruh pada si janin. Tapi biasanya selamatan 4 bulan ini biasanya cuma diisi dengan hataman Al-Quran, dengan baca salawat itu, karena pada waktu itu ruh yang masuk ke jasad atau ke janin dimohonkan agar si jabang bayi benar-benar menjadi bayi yang bermanfaat, yang soleh dan solihah. Tapi rata-rata tradisi di Sumeneb khususnya ataupun di daerah lain itu biasanya tradisinya pas pada kandungan berumur 7 bulan. Ya. Itu biasanya merupakan seolah-olah bagi masyarakat merupakan keharusan gitu ya. Semi kewajiban. Seolah-olah keharusan karena bagaimanapun kedua orang tua atau keluarga dari cabang bayi itu menghendaki agar anaknya menjadi anak yang soleh-soleha gitu ya. Jadi kami tidak akan membahas dari sudut pandang agama karena pengetahuan agama kami kurang begitu kompeten. Nanti ada yang membid'atkan dan sebagainya, nggak boleh. Itu bukan sudut pandang kami. Kami berdua hanya memandang dari sudut pandang akar budaya atau tradisi.
Nah, pada selamatan 7 bulan atau beres kandung. biasanya kita akan masuk, setelah itu ada acara pembacaan salawat. 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 Setelah acara selesai pembacaan salawat, biasanya calon bapak dan ibu didudukkan Ya, di ya. pintu keluar. Ya. Kan berdua, berdejer, berdampingan. Kemudian ibu dan bapak tersebut memangku kelapa gading ya. Kelapa gading, ya. Ya. Kelapa gading yang kuning Yang gitu ya. kuning, di mana kelapa gading tersebut ada dua, satu dituliskan bahasa Arab, Bahasa Arab. satunya Huruf dituliskan hijaya. huruf hijaya, satunya dituliskan adalah bahasa Honocoroko. Honocoroko. Joroko itu, terus setelah itu disediakan juga biasanya bak mandi, ya Mbak kan? Mandi. Yang Mbak mandi. dikasih bebur ya. Kalau Bebur. bahasa Maduranya. Kom-kom. Ya. Jadi Ya. terdiri dari pandan, mawar, melati, pokoknya bunga-bunga jamas Nama, itu apa, segala macam. diletakkan di situ. Kemudian gayungnya Ya. Gayungnya. terbuat tangkainya dari pohon Pohon beringin, beringin, iya. sedangkan gayungnya itu dari batok kelapa. kelapa. Jadi yang akan kita bedah bersama Ada. itulah. Ada berapa poin? Yang pertama Bebur, gayung, gayung. iya gayung kan, Gayung. dari batok kelapa, kemudian pohon Tangkainya beringin, beringin. 2. Terus komkoman, Koman ya. 3. Terus juga nyor, Nyor gading. nah, kelapa gading, itu ada 4 yang akan kita bedah. Kita akan bedah bersama-sama ini ceritanya, apa makna filosofi dari keempat benda tersebut dari Pak. Ya. Baiklah, sebenarnya jadi ada doa yang tersurat, Ya. baik melalui tulisan ataupun melalui lisan ucapan. Jadi ada juga doa-doa yang tersirat, Tersirat. Ya. perlambang. Perlambang. Jadi sebenarnya tradisi 7 bulanan itu adalah sebuah doa yang tersirat. Tersirat. Ya. Bisa dari calon bapak ibu ataupun dari neneknya, orang tua yang hamil itu. Iya. Itu calon. Yang pertama kita bedah adalah gayung. Gayung. Ya. Mengapa gayungnya terbuat dari tangkai pohon beringin? Tahan. Ya. Kita lihat pohon beringin beringin. biasanya adalah pohon yang daunnya sangat lebat, punya akar gantung, dan dia bermanfaat sebagai tempat Atau berteduh gitu ya. Jadi harapannya doa tersirat dari ayah ataupun dari neneknya, semoga anak yang lahir mempunyai sifat bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa menaungi keluarga, semua makhluk semesta ketika dia berada di bawah pohon beringin tersebut. Itu doa tersiratnya. Dia berharap, ya Allah, semoga anak saya kelak ketika lahir bisa bersifat sebagai pengayom, pelindung, tempat naungan semua makhluk di muka bumi dalam skala luas. Ya. Itu makna dari pohon beringin. pohon gitu. beringin. Jadi pohon beringin dalam acara pelet kandung tersebut dijadikan tangkai dari gayung, gagang ada ya. Ya. Terus untuk Nah, pohon beringin tersebut disambung dengan batok kelapa. Kita lihat pohon kelapa. Hmm. Hampir semua bagian dari pohon kelapa ya. bermanfaat. Ya. Dari akar, batang, lidinya, ijunya, sabutnya, batoknya, dagingnya, airnya, semua bermanfaat bagi manusia. bagi gitu. manusia. Jadi calon bapak dan ibu juga itu mendoakan, ya Allah, semoga kelak anak saya yang lahir benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat Betul. bagi semua makhluk. Jadi pohon kelapa memang semuanya yang dalam bagian pohon kelapa itu bermanfaat semuanya.
bisa digunakan lidi, misalnya Bisa jadi buat sapu lidi. gitu ya. Terus daunnya kelapa itu bisa dijadikan ketupat, misalnya. Ketupat bisa. Terus juga apa, Hiasan bisa. ya. Sabutnya sapu. Iya, sapu yang di rumah itu Iya. kan. Terus juga apa, pohonnya itu batangnya itu Untuk untuk rumah. ya. Bisa. Osok gitu ya. Osok semuanya Iya. bermanfaat kelapa. Itu sudah 2. 2 sudah. Kemudian setelah itu mengapa dikasih air, Mbak? Mbak, Dikasih harum-haruman, ya bunga-bunga gitu ya. bunga-bungan. Dia harapannya juga calon bayi akan memberikan harum, memberikan pokoknya dirasanya baik, memberikan keteladanan baik, sehingga ketika dia memberikan perbuatan baik bermanfaat, sehingga dia mengharumkan nama bapaknya, nama kakeknya, nama keluarganya. Jadi dia diharapkan sang bayi bisa mengharumkan nama keluarga tersebut. Jadi Itu makanya. dilambangkan gitu ya. Permohonan itu dilambangkan lewat apa tadi, Kiasan. komkoman itu ya, atau bebur ya. Komkoman itu bebur terdiri dari pandan yang diiris-iris gitu ya. Bunga mawar, bunga melati, kenanga itu ya, diletakkan dalam bak air, terus nanti itu disiramkan pakai kepada batok kelapa, kemudian gayungnya disiramkan gitu ya. gayungnya sama kedua calon ayah ibu. Itu. Terus yang di apa itu? Yang di pangku. Di pangku kelapa gading. Oh, gitu. kelapa gading. Kita lihat kelapa gading. Kelapa gading warnanya kuning muda, mulus. Jadi diharapkan anak yang lahir kalau perempuan dia akan menjadi cantik ya. dalam ya seperti Siti Sulaiha. Ya. Kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf. Gitu ya. Itu dilambangkan ya, agar kulit anak saya nanti kuning langsat sebagaimana nyiur gading, kelapa gading yang saya pangku, ya Allah. Tuh, mengapa diberi tulisan bahasa Hono-Choroko agar dia tidak melupakan akar budayanya. Wah, luar biasa. Akar budaya Hono-Choroko. Iya. Peninggalan mereka tidak lupakan. Mengapa diberi tulisan Arab? Agar dia juga mendalami pengetahuan agama. Betul. Jadi budaya lokal dan budaya dan agama, hukum agama itu diselaraskan. Seiring sejalan gitu ya. Nah, itulah makna dari mengapa kelapa gading ditulis Hono-Choroko dan huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab. Itu intinya, pokoknya diharapkan anak tadi akan menuntut ilmu gitu ya. Betul. Karena dengan ilmu seseorang itu bisa mulia hidupnya. Mulia. Diberi tulisan Iqra, bacalah, Iqra, bacalah, agar anak juga diharapkan bisa membaca dengan ilmu pengetahuan. Jadi itulah makna kiasannya, Bang Kai. Kandung dalam pelet kandung gitu ya. Tradisi pelet kandung atau selamatan 7 bulanan gitu dalam di daerah Madura masih tetap eksis saat ini, khususnya di daerah Kecamatan Pasongsongan dan sekitarnya. Ya. Demikian kira-kira sekilas tentang pembahasan kita. Mungkin akan kita lanjutkan kapan-kapan, Bapak Agus Sugianto. Ya, kita bahas pada malam-malam selanjutnya. Mungkin agenda kita, saya akan membahas, kita bedah bersama tentang lagu, yaitu Ke Rangke Kuningan. Makanya ikuti terus channel Apoy Madura, doakan bisa berkembang. bukan tidak di-subscribe ya. Mohon doanya gitu ya. Kami tidak mohon subscribe, tapi mohon doanya agar gitu. Dengan segala keterbatasan agar channel kami tetap konsisten ya. Dalam membedah budaya dan membentengi generasi muda dari budaya-budaya luar yang kurang bermanfaat. Dan agak lucu gitu, anak-anak kita tahunya budaya-budaya luar, sementara tradisi yang ada di sekitarnya
tidak mengenalnya, itu kan sangat lucu ya. Makanya kalau tidak kenal maka tidak sayang kepada tradisinya sendiri. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.